Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, kelompok 3 dengan lokal A2 angkatan 2024. Dengan tema dampak pentingnya pengelolaan bendungan di masyarakat di Kota Tarakan yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Marcelius Galgani dengan NPM Akhir 74. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilianti dengan NPM Akhir 72. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NPM Akhir 97. Perkenalkan, nama saya Reflani Syarfadila Putri Samsul dengan NPM Akhir 73. Perkenalkan, nama saya Priscila Delia Patiung dengan NPM Akhir 98. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dengan NPM Akhir 70. Perkenalkan, nama saya Windy Amelia Suryana dengan NPM Akhir 71. Perkenalkan, nama saya Anjani Larasati dengan NPM Akhir 96. Perkenalkan, nama saya Azhara Nabila dengan NPM Akhir 95. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fikaisar dengan NPM Akhir 75. Untuk penjelasan lebih lanjut, saksikan di video selanjutnya. Untuk membuka debit air, untuk mengeluarkan debit air, untuk mengeluarkan sedimentasi ya. Apabila terjadi sedimentasi dalam bendungan, di sini untuk mengurasnya. Stop lock ini untuk menutup pintu ini. Apabila kita perbaikan atau kondisi ini harus ditutup dulu. Jadi air bendungan itu nggak terbuang sia-sia, ditutup di sini. Kalau boleh tahu Pak, cara pengoperasiannya? Ini tinggal muter aja pengoperasiannya ini. Cuma kita ini memang bendungan istilahnya lawas lah, udah jadul. Kalau di bendungan lain itu udah otomatis, udah hidrolik. Jadi ini masih jadul lah istilahnya, masih manual kan. Kalau boleh tahu, jam ini ada waktu tertentunya Pak dibuka sama ditutup? Ini kalau pengoperasian ini sebenarnya ini belum pernah dioperasikan karena belum kelihatan sedimentasinya itu, tingkat sedimentasinya setinggi apa kan, berapa persen. Kalau untuk pembuangan ini kayak kemana Pak? Untuk pembuangan lumpurnya gimana? Pembuangannya itu kalau terjadi debit air banjir itu otomatis. Jadi kalau TMA air itu di atas 8725 kan normalnya ya 87,25 mdpl. Nah kalau air di atas itu nanti di sana di spillway. Nah itu nanti ada pembahasan lanjutannya Iya, di sana lagi di spillway. TMA tuh tinggi Tinggi muka airnya itu. Terus tuh ada panji menata hujan. Jadi fungsi masing-masing itu untuk mengambil data bacaannya. Jadi data bacaan itu nanti diambil melalui web. Jadi ya secara dia nanti dikasih masuk alat, terus setiap 1 meter itu ditarik. Jadi nanti itu alat tuh bisa menunjukkan grafik gitu. Ada gerakan apa ya? Tanggul ini kan harus dijaga gitu. Nggak boleh ada gerak atau ada pergerakan. Kalau segera terbuka, makanya saya nggak tahu kan. Maka ada gerakan apa? Namanya observasi. Tujuannya untuk mengukur ini ada 8 pipa. Ini sensornya. Jadi sensor ini bila terkena air dia akan bunyi. Wow. 8,18. Kemudian nanti dicatat. Ini dicatat 13 hari. Panjang, gimana cara pengelolaannya tetap sama kayak seperti biasa atau ada cara khususnya gitu? Tetap kalau pengelolaannya tetap sama, cuman untuk debit air pengambilannya lebih dikecilin lagi. Karena mengimbangi sama stok air yang ada gitu. Airnya kan cuma dari sungai sama mengandalkan air hujan aja. Jadi tidak bisa dipastikan airnya selalu penuh, itu nggak bisa. Tapi di sini pernah kalian? Pernah. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? 12. Oh makanya itu tidak pernah. 19. Pernah kering dikarenakan ada perbaikan pintu. Tidak dikelola dengan baik itu dampak bagi masyarakat sekitar atau bagi dampak bendungan itu sendiri. Nah, kalau kita nggak gunakan embung atau nggak gunakan bendungan sebagai tampungan hujan atau penampungan air atau pengendali banjir dan semacamnya, nggak bisa memenuhi kebutuhan air masyarakatnya. Jika dia apakah itu pintu penguras atau pintu masuknya air itu dibersihkan apa enggak, ada petugasnya apa enggak, perawat apa enggak, bisa dibedakan. Uji kualitas air baku itu dilakukan 3 kali dalam setahun, awal tahun, di tengah tahun, dan sama ganjil tahun 2012. Kalau untuk studi layak dan lain-lain kan secara umum tidak mengandung merkuri, tidak berbau, tidak berwarna. Itu secara umum. Tapi kalau lebih spesifik itu di PDAM karena mereka yang membuktikan. Ini bagaimana sih cara
pemeliharaan bendungan ini? Apakah ada cara khususnya atau tidak? Kalau penyelenggaranya itu ada beberapa item, secara harian, berkala, bulanan. Itu apa aja yang dipelihara? Itu merawat rumput, tanaman, sama bangunan pelengkap. Pengertian bendungan. Bendungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur sumber daya air yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana tampungannya yang cukup besar dapat mengurangi kekritisan air. Bendungan berfungsi menahan dan menampung air saat musim hujan sebagai sumber air baku dengan daya tampungnya yang sangat besar. Bendungan dapat membantu dan mengantisipasi kekeringan pada saat musim kemarau. Keterkaitan dampak pentingnya pengelolaan bendungan di masyarakat dengan Pancasila, yaitu sila pertama, pengelolaan bendungan yang baik harus mempertimbangkan dampak terhadap alam dan kehidupan manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Ini berarti kegiatan pengelolaan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan agar tidak merusak ekosistem yang diciptakan Tuhan. Terkait dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, pembangunan dan pengelolaan bendungan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Bendungan dapat menjadi sumber daya yang penting bagi masyarakat, yaitu menyediakan air untuk irigasi, energi, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Namun, ada dampak sosial penggusuran masyarakat atau kerusakan lingkungan harus dihindari atau diminimalisir dengan memastikan adanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terkait sila ketiga Persatuan Indonesia, bendungan yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya yang mendorong kesatuan dan persatuan bangsa. Misalnya melalui penyediaan air untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional atau pembangkit listrik yang memperkuat sektor industri dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Terkait dengan sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pengelolaan bendungan harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pengambilan keputusan dalam pembangunan bendungan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, serta melibatkan perwakilan dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat dan bermanfaat untuk banyak pihak. Terkait dengan Pancasila, khususnya Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengelolaan bendungan juga berkaitan dengan distribusi manfaat yang adil. Misalnya dalam penyediaan air, irigasi untuk petani, dan pembangkit listrik untuk masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan atau dipinggirkan. Itu saja pemaparan materi dari proyek kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.